Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang mubarakah ini, kesempatan di tengah badai corona ini, untuk bersama-sama melakukan diskusi terkait dengan rapat kerja Dewan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Terima kasih kepada panitia pengurus yang mengundang saya. Sebuah kehormatan untuk bisa berdiskusi dengan Anda. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita berjumpa dalam platform WhatsApp, platform media yang tersedia, sehingga kita bisa berdiskusi dan mewujudkan program kerja yang akan menjadi agenda kerja bagi DEMA setahun yang akan datang, atau dalam periode kepengurusan. Tidak cukup lagi setahun, tapi paling tidak dalam periode kepengurusan ini. Tema yang ditetapkan oleh pengurus mewujudkan DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai epicentrum kemahasiswaan yang progresif dan profesional. Tema yang sangat relevan, tepat, dan bisa menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Oleh karena itu, saya menyempatkan secara khusus membuat beberapa poin-poin, butir-butir berkenaan dengan topik yang ditetapkan oleh pengurus untuk menjadi tema rapat kerja kita pada kesempatan kali ini. Saya Ismail Suardiweke, dosen di Institut Agama Islam Negeri Yayan Sorong, Papua Barat. Dalam kesempatan yang sama, alhamdulillah diberi tanggung jawab, alhamdulillah bisa mengemban tanggung jawab sebagai wakil ketua pengurus nasional Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dalam kapasitas itulah saya memenuhi undangan panitia pengurus DEMA kesempatan kali ini dalam kaitan Masika Ijmi punya program untuk menyemai tunas-tunas cendekia. Di masa Orde Baru, Ijmi menjadi salah satu organisasi yang mendorong lahirnya kelas menengah Muslim saat itu. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah setelah sekian lama, kurang lebih 25 tahun, lewat dari 25 tahun itu, apa yang terjadi adalah seiring dengan wafatnya para penggagas, pendiri, dan pemrakarsa Ijmi, kemudian ide-ide kecendekiawanan Muslim juga semakin bukan saja berhenti, tetapi bahkan terhakis sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, secara khusus Masika Ijmi, sebagai badan otonom Ijmi, kemudian mendorong dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak sehingga bisa menghadirkan di masa yang akan datang akan tetap hadir, lahir kembali cendekiawan-cendekiawan Muslim di Indonesia. Dan saya kira kesempatan ini salah satunya adalah kesempatan yang berharga untuk mengenalkan gagasan-gagasan itu. Lalu terkait dengan epicentrum mahasiswa, 3 poin yang saya ingin kemukakan. Pertama, bahwa mahasiswa ini merupakan kaum elit di bangsa kita, selalu menjadi penggagas lahirnya ide-ide pembaruan, bahkan ide reformasi. Mahasiswa bukan lagi pelajar, apalagi mahasiswa
tidak boleh berkarakter seperti murid. Ya, kalau ketika di masa kita di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, kita disebut dengan murid karena lebih banyak keinginan itu dibuat atau ditetapkan oleh orang tua atau wali kita masing-masing. Tetapi sebagai seorang mahasiswa, kita berdaulat penuh untuk memiliki kemauan ataupun kemampuan, ya, apa yang harus kita lakukan saat ini. Pada saat yang sama, seorang mahasiswa adalah mengemban misi. Di tangan kanannya adalah kemahiran akademik. Jadi kita semua ini punya pilihan program studi yang berbeda-beda, dan apapun pilihan program studi kita itu, maka kemudian kita harus menjadi orang yang mahir di situ. Dalam bahasa tema tadi adalah profesional. Pada sisi yang lain, ya, kalau saya menyebutnya tadi tangan kanan sebagai kemahiran akademik, maka di tangan kiri kita adalah harus hadir tanggung jawab sosial. Ya, kalau kemudian hanya mementingkan dirinya, berarti bisa jadi itu bukan mahasiswa. Ya, tetapi mahasiswa itu bisa lengkap kalau kemudian punya kemahiran akademik, pada saat yang sama punya tanggung jawab sosial. Itu yang saya tangkap, ya, terkait dengan epicentrum mahasiswa itu. Cita-cita kita semua yang utama dan pertama, ya, atau bahkan satu-satunya adalah bagaimana menyematkan toga ini berada di kepala kita semua. Ya, dan menggenggam ijazah di tangan kita masing-masing. Itu tujuan kita. Maka sebelum mewujudkan, ya, keinginan mendengarkan penderitaan rakyat Indonesia, maka yang harus kita dengar dan harus kita pahami adalah keinginan orang tua kita masing-masing. Mereka mengirimkan kita, ya, uang, memberikan kesempatan untuk kuliah, tak lain dan tak bukan. Sasaran antaranya adalah menjadi seorang sarjana dalam bidang keilmuan yang masing-masing kita pilih. Oleh karena itu, tetap dengan mengemban tadi misi tanggung jawab sosial itu, tetapi orang yang pertama dan utama adalah orang tua kita masing-masing. Anda semua bersyukur mendapatkan kesempatan untuk duduk di bangku kuliah, di mana tidak semua lepasan madrasah aliyah maupun sekolah menengah atas yang punya kesempatan untuk bisa duduk di bangku kuliah. Maka salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang kita peroleh ini adalah dengan selesai sesuai waktu yang diberikan oleh negara kepada kita. Kemudian yang kedua, harus menguasai kemahiran atau learning outcomes, capaian-capaian pembelajaran yang disyaratkan sebagai seorang sarjana. Lalu Anda semua dipilih untuk menjadi Dewan Mahasiswa. Sebagai orang-orang yang terpilih, diberi mandat, diberi amanah, maka Andalah yang akan menentukan kemana arah mahasiswa kita selama periode kepengurusan ini. Memberikan latihan-latihan, memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan, sehingga kemudian pada saatnya mahasiswa kita tidak hanya mahir secara akademik, tidak hanya punya tanggung jawab sosial, tetapi mereka akan menjadi bahagian dari masyarakat, mengemban tanggung jawab di masyarakat, membawa kesarjanaan, scholars, cendekia. Ya. Ini adalah tugas yang harus dipikirkan oleh para pengurus Dewan Mahasiswa. Maka rapat kerja kali ini adalah merencanakan apa yang harus kita lakukan. Anda semua sangat paham planning, organizing, actuating, controlling, ya. Menggunakan prinsip-prinsip itu, maka kita berada di tengah badai corona saat ini. Maka perlu dipikirkan
paling tidak April sampai Agustus ini, apa yang dapat kita lakukan dengan suasana orang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan mahasiswa sama sekali. Walaupun demikian, tidak boleh ini menjadi alasan bahwa tidak ada program yang dilaksanakan oleh DEMA. Tetap harus ada program yang dilaksanakan, hanya saja dengan batasan-batasan tadi adalah tetap belajar dari rumah, berorganisasi juga dari rumah. Maka kemampuan kita diuji di sini. Apa yang mau dicapai dengan adanya DEMA ini, Dewan Mahasiswa ini? Maka paling tidak saya akan memberikan 3 catatan. Yang pertama adalah teamwork, bekerja secara tim. Orang Indonesia kalau bermain badminton, bulu tangkis, itu bisa juara dunia. Main bulu tangkis itu cukup 2 orang. Ya. Baik ganda putra, ganda putri, ya, ataupun ganda campuran. Orang Indonesia bisa juara dunia di situ. Apalagi kalau tunggal putra ataupun tunggal putri bisa itu. Tetapi Dewan Mahasiswa ini bukanlah pemain tunggal ataupun pemain ganda, tetapi organisasi. Maka bisa jadi adalah para pengurus-pengurus ini harus terbiasa berkolaborasi, harus terbiasa membangun network, membangun teamwork, bukan network tapi membangun teamwork, sehingga kemudian bisa mengeksekusi program-program kerja yang ditetapkan pada hari ini. Catatan yang kedua adalah kolaborasi. Abad 21 mensyaratkan kepada kita adalah collab dengan B ataupun dengan collapse. Kita kolaborasi atau justru kemudian hilang, lenyap. Bahasa milenialnya adalah punah. Oleh karena itu, pilihannya tentu bukan punah tadi, bukan kolaps tadi, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan kolaborasi. Ini yang harus dilatihkan. Tentu tidak bisa dicapai 1-2 hari, tetapi dengan keinginan kita semua, maka ini akan bisa dilakukan. Lalu, harus ada digital transformation, transformasi digital yang harus kita lakukan. Karena saat ini dengan badai corona ini, belajar, bekerja, beribadah, bahkan berorganisasi, semuanya dari rumah. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan fasilitas, fitur-fitur digital, sehingga kemudian kita bisa tetap bersatu, bersama-sama pada saatnya, nanti, tetapi dengan platform-platform digital yang ada ini. Maka kita harus mengidentifikasi kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Saya sangat setuju dan sepakat dengan apa yang menjadi pesan Dahlan Iskan, bahwa saatnya kita ini move on. Tidak lagi kemudian mengutuk ataupun meratapi keadaan yang ada saat ini, tetapi apa yang harus kita lakukan adalah mulai berayun, bukan lagi apa boleh buat, tapi buat apa yang boleh. Kita lakukan hal-hal yang memungkinkan untuk kita buat selama dalam suasana badai sekarang ini. Yang paling terakhir yang saya kemukakan, kembali lagi ke semangat yang awal tadi. Keberadaan Anda semua di Dewan Mahasiswa ini adalah sebagai pelengkap saja. Tujuan utamanya adalah menyematkan toga di kepala Anda masing-masing. Mengundang orang tua Anda untuk wisuda pada saatnya. Dengan demikian maka harus dipikirkan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Menulis skripsi, soft skill yang lain, tentu tanpa melupakan hard skill, kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa.
Demikian saudara-saudara sekalian, ya sekali lagi terima kasih kepada Ketua Umum DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Prode kali ini, Muhammad Adil Imran, mengundang saya untuk turut hadir, juga panitia yang sudah mengundang. Sekali lagi sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir, turut berkongsi pikiran apa yang menjadi pikiran-pikiran saya terkait dengan tema yang ditetapkan oleh pengurus. Tetapi saya ingin memberikan catatan akhir. Ketika saya menjadi mahasiswa saat itu, tentu berbeda situasinya dengan Anda semua. Maka Andalah yang paling tahu tentang kondisi mahasiswa saat ini. Ya, bisa jadi ketika saya menjadi mahasiswa, suasananya berbeda dengan saat ini. Kebutuhan mahasiswa berbeda. Maka Anda harus juga mendengarkan apa yang menjadi kendala-kendala atau apa yang menjadi kebutuhan utama mahasiswa kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.